BKG PJOK. Jadi cara saya mengajar yang sekarang dengan yang lama itu sangat jauh berbeda. Kita bisa. Selamat datang Bu Jumiati, Bu Mumpung, Pak Jantri. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain masuk dulu ya Kak ya. Baru kita mulai sesi moderasi kita.
Baik Kakak-kakak, bisa minta tolong dihubungi temannya Kak, agar segera masuk ke room ini, biar kita segera mulai untuk kegiatan orientasi program kita. Baik Kakak-kakak, waktunya sudah lewat nih, sudah 10.21. Gimana Kakak-kakak yang lain, apakah bisa dihubungi Kak, untuk agar segera bisa masuk ke room kita? Ya Kak Ferry, silakan Kak Ferry kalau ada yang disampaikan. Gimana Kakak-kakak, apakah kita sambil mulai aja, sambil nunggu teman yang lain? Gimana Kak? Silakan boleh dibuka mic-nya. Baik Kak, apakah suara saya terdengar dengan jelas Kak? Halo Kak.
Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Jelas, jelas. Jelas ya. Baik Kak, kita sambil menunggu teman yang lain, kita mulai dulu ya Kak ya. Boleh. Baik Kak. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelumnya selamat datang Kak kepada Bapak kakak-kakak guru PJOK di Kabupaten Pulang Pisau, khususnya di kelas 1. Selamat datang, selamat kepada kakak-kakak yang terpilih dari 128 orang di Kabupaten Pulang Pisau. Jadi kakak-kakak adalah salah satu guru PJOK yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dan mempunyai volume yang lebih dari yang lain. Baik kakak-kakak, sebelum saya melanjutkan dari orientasi kita, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Apakah sebelumnya kakak-kakak pernah melihat saya atau kenal saya? Gimana kak? Belum. Boleh responnya? Belum. Pak Edi aja nih yang respon, gimana kakak-kakak yang lain? Kak Latifah, Kak Armoko, Kak Ferry, mungkin baru ya kak ya melihat saya. Jadi perkenalkan Kak, nama saya Heru Purwanto. Instansi pekerjaan saya tuh di SDN Gadabung 2, khususnya di daerah food estate Kak. Kalau di sini terkenalnya itu Belanti. Saya kelahiran di Gadabung, yaitu pada tanggal 29 Februari tahun 1996 Kak. Jadi kurang lebih umur saya sekarang baru 28 tahun Kak. Saya adalah seorang guru PJOK Kak di SD Gadabung. Sebenarnya saya lebih ke PJOK itu dari honor Kak. Saya menghonor di sekolahan ini sekitar 7 tahunan lebih, yaitu saya masuk pada tahun 2015, kemudian saya terangkat jadi ASN P3K itu pada tahun 2022. Dan saya salah satu alumni guru penggerak Kak. Saya itu salah satu alumni guru penggerak yaitu angkatan 4. Dan kemudian saya juga sudah mengikuti pengajar praktik guru penggerak angkatan 9 dan kebetulan kemarin pada tahun 2023 saya sebagai guru berprestasi peringkat ketiga. Itu sedikit profil tentang saya Kak, untuk kakak-kakak lebih mengenal lagi. Boleh nanti kita saling berinteraksi, kolaborasi di grup, atau misalkan kakak mau chat pribadi ke saya juga boleh Kak. Nggak usah sungkan-sungkan Kak, kita sama-sama di sini juga belajar. Jadi kita boleh saling kolaborasi guys. Baik Kak, untuk melanjutkan selanjutnya adalah tentang perkenalan diri Kak. Nah, ini perlu banget respon dari kakak-kakak semua untuk perkenalan diri. Silakan kakak-kakak tulis nama masing-masing, nama-nama kakak di kolom chat. Kemudian sebutkan benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan diri kakak dan jelaskan alasannya. Contohnya mungkin saya dulu ya. Misalkan saya menulis nama saya Heru Purwanto. Terus benda hidup atau mati yang saya sukai adalah padi. Kenapa saya mengambil padi? Filosofinya adalah ketika saya memiliki banyak kemampuan dan terus banyak itu kita harus selalu merendah atau menunduk. Jadi tidak berdiri tegak tapi merunduk gitu Kak. Silakan Kak, untuk sesi ini silakan kakak-kakak tulis nama dan kemudian sebutkan benda yang menggambarkan
jati diri kakak di kolom chat. Silakan Kak. Bisa di kolom chatnya. Silakan Kak, ditulis nama dan benda yang menggambarkan jadi diri kakak di kolom chat. Jika ada kendala bisa Kak disampaikan ya Kak ya. Silakan Pak Edi, Pak Jonri. Kalau chat tuh nggak ada ya. Nunggu panggilan. Nggak ada dipanggil Pak. Ini sudah selesai diperiksa Pak Bapak? Belum. Nah, sekarang langsung ke situ aja. Oh, iya. Gimana Pak Jonri? Apakah ada terkendala? PPG Pak. Iya Pak, PPG juga. Harus rahim. Iya. Aja situ kan. Sama ya. Silakan Kak ditunggu untuk nama dan benda yang menjadi diri kakak. Pak Ferry, ada yang mau disampaikan Pak Ferry? Pak Edi, gimana Pak Edi? Apakah ada terkendala? Saya lagi cari kolom teks saya ya. Bisa diklik Kak, di bawah itu kan ada gambar chat itu. Bisa nggak Kak? Di bawah akan itu ada terus bendanya adalah Oke, Kak Melani. Bahwa Kak Melani adalah Melani Soraya ya. Bendanya adalah karet gelang. Alasannya adalah karet gelang hanyalah benda sederhana tapi banyak manfaat kegunaan. Begitupun saya menggambarkan diri saya sederhana tapi semoga bisa selalu berguna dimanapun dan untuk siapapun. Wah, keren sekali nih Kak Melani. Silakan kakak-kakak yang lain ditunggu untuk perkenalan dirinya. Oke, Kak Mumpung. Bendanya apa nih Kak Mumpung? Yang menggambarkan jadi diri Kak Mumpung nih. Atau kesukaan Kak Mumpung. Keluar ya Kak Mumpung.
Silakan kakak-kakak yang lain, masih saya tunggu untuk perkenalannya. Tuliskan nama dan benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak semua. Dan jelaskan alasannya. Kalau misalkan ada yang kesulitan Kak untuk mengirim di kolom chat, bisa langsung raise hand, bisa langsung sampaikan perkenalan masing-masing. Silakan Kak, ditunggu ya. Ini baru Kak Melani, Kak Armoko belum, Kak Ferry, Kak Jumiati, Kak Latifa juga belum, Kak Wanie juga belum. Ini ada yang masih belum masuk kan ya Kak ya? Kayak gimana ya? Oke, Kak Ferry Padi. Kak Wanie Pancariani, oke. Kak Ferry Fadli. Siap. Bendanya apa ya Kak ya? Untuk menggambarkan. Kakak-kakak semua nih. Kak Mumpung, Kak Wanie, Kak Ferry nih. Silakan Kak, ditunggu ya Kak. Sambil menunggu teman yang lain, boleh nih salah satu kalau mau ingin menyampaikan secara langsung. Silakan Kak, boleh resen, bisa menyampaikan langsung benda yang menggambarkan jadi diri Kakak nih. Tidak harus melalui kolom chat. Kak Edi, atau Kak Armoko, Kak Latifa, silakan Kak, boleh Kak untuk resen atau buka mikrofonnya. Kak Armoko, boleh Kak Armoko sampaikan secara langsung Kak Armoko. Boleh dibuka mic-nya Kak. Masih mute Kak Armoko. Boleh Bentar. dibuka dulu. Ya. Oke, silakan Kak. Ya, perkenalkan nama saya Armoko, instansi bekerja di SDN Bawan 1. Nah, sebelumnya saya cuman di SDN Bawan 1 itu cuman honor, untuk honornya sekitar 5 tahun. Ya. Kemudian pas pemanggilan kemarin ikut P3K, baru ya alhamdulillah baru dapat ya gitu. Untuk yang terakhir angkatan yang 2023 gitu. Yang terakhir ini ya Kak ya. Iya, baru dapat. Untuk benda yang menggambarkan jati diri Kakak nih, apa kira-kira Kak? Kenapa? Benda hidup atau mati yang menggambarkan Kakak nih, kira-kira apa Kak? Benda hidup atau mati? Benda mati ya. Ya, Bola takraw. bola takraw ya Kak ya. Ya. Bisa dijelaskan Kak, kenapa Kakak memilih bola takraw? Untuk bola takraw kebetulan dari saya kecil dulu lebih suka ke permainan sepak bola takraw, seperti itu sih gambarannya. Oke, siap Kak. Terima kasih banyak Kak Armoko. Ya, Kak Edi Rusadi boleh kalau ingin menyampaikan. Oke, selamat pagi menjelang siang. Ya, Kak, Perkenalkan, selamat nama saya Edi Rusadi. Saya bekerja di instansi SMA PGRI Pulang Pisau. Mungkin benda yang menggambarkan jati diri saya adalah air mungkin ya. Lebih tepatnya sih. air ya. Karena air itu tenang, dia mengalir, dia bisa menyelesaikan bentuknya dimanapun dia berada. Mungkin itu tepatnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Edi.
Oke, ada lagi Kak yang lain kalau ingin menyampaikan secara langsung? Baik Kak, sebelum kita lanjut ini untuk sesi selanjutnya, sebenarnya ini kan kita dalam mengatur tatap maya kita kan kita harus kesepakatan Kak. Nah, kenapa saya ambil siang ini setelah Zoom? Jadi kita bisa perkenalan dulu Kak untuk masing-masing dari Kakak, dan kemudian untuk tatap maya selanjutnya nanti di akhir sesi ini saya akan menayangkan jadwal kita Kak, jadwal desain kita untuk tatap maya selanjutnya. Jadi silakan nanti kita kesepakatan bersama, dan kemudian nanti juga kita akan ada pemilihan ketua kelas Kak. Jadi di kelas 1 ini 01 harus ada ketua kelasnya. Kira-kira nanti siapa yang bersedia untuk menjadi ketua kelas gitu ya Kak. Kebetulan saya juga ketua kelas Kak pada saat PKG Pejok di angkatan 2 kemarin. Baik Kakak, saya coba membacakan untuk di kolom chat yang sudah Kakak tampilkan tadi. Kak Edi sudah menjawab secara langsung. Kak Mumpung benda matinya adalah pohon bambu, karena sebuah pohon bambu itu semakin tua umurnya, semakin kokoh akarnya, semakin kuat. Oke. Kak Wanie, benda yang menggambarkan diri saya adalah foto keluarga, karena menurut saya foto keluarga adalah sumber motivasi saya untuk bekerja keras. Oke, baik. Kak Jumiati, silakan Kak untuk menyampaikan bendanya. Baik Kak, sambil menunggu kakak-kakak yang lain menyampaikan perkenalan di kolom chat, saya lanjutkan untuk materi kita ya Kak ya. Baik Kak, agenda kita hari ini Kak, yang pertama adalah materi tentang orientasi program PKG Pejok, dan waktu perkenalan fasilitator dan peserta itu tadi sudah kita laksanakan, yaitu selama 10 menit, mungkin lebih gitu kan. Terus kemudian yang kedua adalah pengantar paradigma Pejok yang berpusat pada peserta didik, itu waktunya 15 menit. Kemudian pengantar lakukan modul 2.1 itu 5 menit. Pemetaan harapan dan kekhawatiran itu 10 menit. Nah, untuk pemetaan harapan dan kekhawatiran nanti kita akan mengisi di Jamboard ya Kak ya. Jamboard sudah saya bikin, silakan nanti saya bagikan linknya di kolom chat. Silakan Kakak klik link yang tersebut, nanti Kakak akan masuk ke Jamboardnya. Jika nanti ada kesulitan di bagian ini, boleh disampaikan ya Kak ya. Selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Nah, di sini nanti kesepakatan kelas kita Kak, kita akan membentuk kita ketua kelas, kemudian kita akan menentukan bagaimana nanti pelaksanaan desain kita selanjutnya gitu. Terus kemudian 10 menit untuk perkenalan fasilitator dan peserta. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan Kak, yaitu waktunya 45 menit tentang modul 1.1. 5 menit adalah pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 15 menit adalah mengapa atau kita refleksi tentang tindakan rutin dan tindakan reflektif. 10 menit nanti itu refleksi juga 7 karakteristik pada praktek mengajar reflektif. 10 menit nanti kita akan menganalisis cerita, dan terakhir adalah refleksi dan foto bersama. Baik Kak, selanjutnya adalah tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama adalah fasilitator dan peserta saling mengenal. Jadi tadi kita sudah perkenalan, saya sudah memperkenalkan diri, kemudian kakak juga sudah. Ini bisa disambung lagi Kak, nanti di grup kelas 01, silakan Kakak di situ jika ada terkendala atau masalah, sampaikan aja Kak, nggak usah sungkan-sungkan. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi mengenai LMS atau mengenai tugas-tugas nanti Kakak sampaikan aja. Terus kemudian jika ini ada Kakak yang belum hadir, boleh Kak disampaikan ke kakak-kakak yang lain untuk segera hadir, karena seperti yang disampaikan tadi oleh PIC PJOK, kita harus hadir sepenuhnya. Minimal itu kita tidak hadir cuma 2 sesi. Jadi selanjutnya kita harus
terus hadir dalam tatap maya ini. Nah, dalam tatap maya ini nanti kita kesepakatan bersama Kak untuk kegiatan selanjutnya di akhir sesi. Nanti saya akan share untuk jadwal kita. Terus kemudian yang kedua adalah peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di sini nanti Kakak akan belajar lebih dalam mendalami bagaimana sih kegiatan atau pembelajaran kita tentang PJOK ini berpusat kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nah, di sini nanti silakan Kakak sampaikan aja tentang harapan Kakak di link Jamboard yang nanti saya buat. Terus kemudian kekhawatiran apa nih yang nanti akan muncul ketika Kakak mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Silakan nanti disampaikan aja Kak, nggak apa-apa. Nanti di situ kita bisa melihat nih apa sih terkendalanya Kakak yang ketika mengikuti PKG PJOK ini. Terus apa sih nanti ke depannya yang akan Kakak laksanakan atau harapan-harapan Kakak setelah mengikuti PKG PJOK ini dan sedang mengikuti PKG. Terus kemudian yang keempat adalah peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, nanti kesepakatan kita sama-sama Kak untuk menyepakati. Selanjutnya nih Kak, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan kakak-kakak menyampaikan nih. Kakak-kakak adalah seorang guru PJOK di sekolah kakak-kakak. Nah, sekarang apa tujuan kakak-kakak nih dalam pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kak, silakan responnya, silakan bisa di kolom chat Kak untuk menyampaikan pendapat tentang tujuan ini. Boleh Kak, silakan. Langsung di kolom chat juga boleh juga, silakan Kakak kalau ingin menyampaikan secara langsung boleh raise hand, angkat tangan dan buka mikrofonnya, silakan disampaikan. Baik Kakak, silakan ya. Apa sih tujuannya nih Kak dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Kita tahu nih Kak, kita sudah sering nih mengajar anak-anak, terus kemudian kita juga melaksanakan praktek, melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, terus kemudian kita juga mengikuti event-event pertandingan. Nah, sekarang apa sih Kak tujuannya Kak itu Kak? Silakan. Oke, Kak Edi, silakan Kak untuk menyampaikan. Mungkin bagi aja ya. Oke, baik Kak. Pelajaran PJOK. Salah satunya adalah mendorong fisik dan psikis, dan juga pengetahuan dasarnya yang mengarah pada membuat bugar. Aja. Oke. Terima kasih Kak Edi sudah menyampaikan dari pendapatnya tentang pembelajaran PJOK. Oke, kakak-kakak yang lain ditunggu Kak. Silakan. Boleh di kolom chat, juga boleh langsung raise hand untuk menyampaikan. Yang belum masuk di kelas kita siapa ya Kak ya? Kak Armoko sudah, Kak Edi, Kak Ferry, Kak Jumiati, Kak Latifah, Kak Melani, Kak Mumpung, Kak Wani, Kak Jontri, Kak Ferry ada.
Kak Agus dengan Kak Jonri, Kak Agus dengan Kak apa ini? Kak Agus belum masuk ya Kak ya? Oke, silakan. Ada yang resen? Kak Edi lagi resen? Silakan Kak, kami tunggu ya. Ini ada dari Kak Ferry Fadli. Oh tadi yang benda ya, seperti air. Kak Melani, bahwa tujuan dari pembelajaran PJOK di sekolah adalah untuk mengembangkan peserta didik secara keseluruhan, tidak hanya fisik, tetapi juga mental, sosial, dan kesehatan. Selain itu, mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti berbagai kejuaraan lomba. Oke, baik. Sangat bagus sekali tujuan dari Kak Melani. Baik, kakak-kakak yang lain ditunggu ya. Saya sambil ngecek kehadiran kakak-kakak. Oke, ada yang resen. Kak Armoko, silakan Kak Armoko. Ya, selamat pagi menjelang Kak. Ya, Kebetulan pengalaman saya pertama kali untuk mengikuti PKG. Untuk kendalanya Pak ya, di ya. sini saya kendalanya dulu. Di sini saya kebetulan di Kecamatan Bandamatingang di SDN Bawang 1 Bawang. Nah, di sini pengaruhnya sinyal Pak. Sinyal ya Kak ya? Kurang, kalau mengikuti tetap maya, sinyalnya kurang bagus. Kemudian kalau mengikuti kegiatan Zoom mau tidak bisa di sekolah, otomatis saya mencari sinyal yang bagus atau kuat dulu Pak. Oke. Kebetulan saya juga dipanggil untuk PPG Pak. Jadi saya terbagi nih. Ada yang ikut PKG, ada juga yang ngikut PPG juga. Nah ini saja tadi kebetulan ke Polsek bikin SKCK, katanya di Polsek sudah habis belangkonya disuruh ke kabupaten lagi ke Polres. Lagi dari Bandamatingang ke Pulang Pisau sekitar 5 jam Pak perjalanan. Nah, untuk tujuannya ada pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, PJOK ini Pak, menurut saya pribadi pembelajarannya yang di sekolah yang dilakukan kita ini membuat peserta didik kita bersemangat dalam mengikuti kegiatan olahraga. Nah, selama 6 hari sekolah di anak-anak peserta didik SD itu selalu mengadakan metode pembelajaran atau tidak ada prakteknya gitu Pak. Nah, jadi diadakan PJOK kebanyakan praktek itu membuat mereka lebih bersemangat. Mungkin itu saja yang saya bisa paparkan Pak. Maaf kalau ada yang kurang seperti itu Pak. Baik, terima kasih Kak Armoko, jawabannya sangat bagus. Seperti yang disampaikan Kak Armoko bahwa tadi terkendala tentang sinyal ya Kak ya. Tentang sinyal, kemudian waktu juga apalagi terpanggil oleh PPG juga. Mungkin pengalaman yang Kak Armoko hari ini dilaksanakan itu sudah saya alami Kak.
Jadi bagaimana nanti untuk mengatasi ini adalah tentang manajemen waktunya, Kak. Maka dari itu untuk pertemuan selanjutnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita bisa mengatur waktu kesepakatan bersama kapan kita akan melaksanakan Zoom selanjutnya, gitu Kak. Untuk tugas-tugas di LMS mungkin bisa aja Kak dilaksanakan. Apalagi kalau saya lihat kan di PPG sekarang itu kan mandiri ya Kak ya. Mandiri di PMM, terus kemudian membuat jurnal pembelajaran. Terus mungkin yang agak beratnya itu di UKIN nanti ya Kak ya. Agak beratnya itu di UKIN. Ya, semoga nanti Kak Armoko bisa menjalankan itu semua dan ketika melalui tahapan masing-masing tahap bisa selesai dan hasilnya sesuai harapan ya Kak ya. Ya, amin. Terima kasih Pak. Ya. Tadi disampaikan bahwa udah disampaikan tadi ya Kak ya, Kak Melani, Kak Armoko, terus kemudian Kak Edi, Kak Mumpung tentang tujuan pembelajaran PJOK. Jadi memang benar Kak apa yang sudah disampaikan Kakak-kakak bahwa tujuan PJOK ini sangat istilahnya gini, membuat semangat juga di peserta didik seperti yang sudah saya alami Kak, bahwa pembelajaran PJOK itu memang tidak semuanya peserta didik itu suka dengan olahraga. Tetapi dalam kegiatan yang akan kita laksanakan, kita harus bisa mengambil dari peserta didik itu tentang pembelajaran yang tadinya mereka tidak suka, sekarang mereka ikut berkecimpung dan menyukai pembelajaran itu. Nah, dalam kegiatan di SEM ini nanti kakak akan memahami masing-masing bagaimana sih kita bisa mengambil peserta didik ini istilahnya dia bisa mengikuti pembelajaran PJOK dengan menyenangkan, asik, tanpa terkendala dengan istilah wah ini pembelajaran PJOK capek ini itu gitu kan. Jadi dari kita sendiri bisa nih nanti memberikan motivasi dan gambaran strategi pembelajaran yang akan kita laksanakan nantinya Kak. Seperti itu Kak. Oke, saya akan membacakan lagi di kolom chat tadi Kak Mumpung berpendapat bahwa tujuan dari pembelajaran PJOK adalah untuk membentuk mental emosional peserta didik tersebut. Oke, baik Kak. Terus kemudian Kak Jumiati bahwa tujuan PJOK menurut saya memberikan kesempatan kepada anak-anak atau peserta didik untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina dan mengembangkan potensi dalam berbagai aspek mental dan sosial dan moral. Baik Kak, terima kasih Kak sudah menyampaikan dari benar Kakak. Kita lanjutkan untuk slide selanjutnya Kak. Nah, apa betul PJOK untuk prestasi? Nah, dari data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 terakhir ini Kak, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Nah, jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Kita bisa lihat Kak. Oke. Ada yang raise hand. Oh, Bu Wani. Oke. Nah, ini adalah salah satu rubiknya Kak. Dari perkembangan dari tahun 1982 sampai 2018. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK itu mencapai tujuan hiburan tersebut? Nah, ini kembali ke diri kita, Kak. Bagaimana sih kita akan mencapai tujuan pembelajaran ini kepada anak-anak? Jadi dalam pembelajaran khususnya di SD, karena di lingkup SD adalah banyak sekali anak-anak yang istilahnya apalagi ini semester awal ya Kak, ada transisi PAUD SD. Nah, di dalam transisi PAUD SD pasti ada pembelajaran PJOK yang menyenangkan. Nah, di dalam pembelajaran PJOK menyenangkan ini istilahnya bermain sambil belajar. Itu yang dikenal anak-anak sekarang. Apalagi bahwa kita sudah mengetahui minat dan bakat peserta didik itu ada Kak. Jadi
dari diri peserta didik sejak lahir dia sudah mempunyai minat dan bakatnya. Nah, di sini kita sebagai guru PJOK adalah untuk mengembangkan dari minat bakat peserta didik itu. Apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lain yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Ini saya mau minta pendapat kakak-kakak nih tentang slide ini. Boleh ada yang ingin berpendapat Kak tentang hal ini? Silakan. Kak Armoko. Apakah ada yang mau berpendapat Kak tentang hal ini? Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Padahal dalam kenyataannya itu beberapa banyak dan pelajaran PJOK yang digunakan untuk sebagai kerja bakti. Oke, Bung Mumpung, Kak Mumpung. Oke. Gimana Kak? Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya nih tentang ini? Apakah betul sih tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Oke. Ada yang mau jelaskan Kak? Ada yang berpendapat? Oke Kak, baik. Sebelum saya lanjut, sedikit menjelaskan tentang ini, bahwa apa betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK. Dalam kenyataannya, bahwa memang dalam kebugaran ini tidak hanya berpacu kepada PJOK, bahkan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh anak itu juga termasuk kebugaran. Dalam sisi lain, bahwa kebugaran itu kan dalam anak-anak tidak harus istilahnya mengikuti kegiatan olahraga. Seperti kita melaksanakan aktivitas lain yang membuat diri seorang anak itu bisa memiliki potensi kemampuan fisik, itu juga termasuk dalam kebugaran itu. Nah, tantangan utama PJOK yang pertama adalah krisis identitas. Nah, kesulitan mengidentitaskan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua adalah krisis arah. Nah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the workshop. Yang ketiga adalah krisis fokus, yaitu bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Nah, kita membutuhkan rekomendasi PJOK sebagai pembelajaran achievement peserta didik. Nah, tujuan utama PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipadu secara pedagogis. Nah, disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Itu menurut Lawson pada tahun 2019. PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, yaitu ada involving, yaitu VS, engineering, dan having fun, yaitu enjoying. Nah, tidak hanya terlibat, tapi juga berkomitmen atau berperan. Dan tidak hanya bersenang-senang, tapi menikmati gerakan. Selanjutnya, nah, perkembangan pembelajaran PJOK. Ada kondisi saat ini dan ada kondisi yang diharapkan. Yang pertama adalah tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan adalah guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, dari kondisi saat ini bahwa harapannya kita bisa sebagai guru PJOK harus bisa memfasilitasi peserta didik. Apa sih keinginan peserta didik, terus bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran yang nantinya bisa berpusat pada peserta didik.
apa sih strateginya. Nah, kemudian ada kondisi saat ini adalah praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Nah, yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, mungkin kakak-kakak bisa pernah mengalami nih bagaimana pembelajaran yang istilahnya anak-anak itu lebih memilih kelompok sendiri atau memilih sesuai dengan jenis kelaminnya. Misalkan dalam pembelajaran itu ada yang kita laksanakan, anak-anak lebih berkelompok dengan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Itu mungkin kakak pernah mengalaminya. Ketika kita ubah kelompoknya, mungkin ada yang memberontak, ada yang nggak mau, dan lain sebagainya. Tetapi yang kita harapkan adalah pembelajaran itu untuk semua, tidak membandingkan dari fisik, gender, dan abilitas. Terus kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, harapannya adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Tujuan dan dampak program. Nah, mengembangkan kompetensi guru PJOK itu terus baik secara mandiri maupun berkelompok. Terus kemudian meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Di sini guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi nih pembelajaran PJOK yang berkualitas. Setelahnya adalah berpusat pada murid secara bermakna. Terus kemudian peserta didik peserta didik Indonesia secara mandiri juga harus berpartisipasi dalam mengaktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, pengantar lakukan modul 2.1. Nah, jadi kan dalam pembelajaran satu ini, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dilakukan. Nah, ada pembelajaran yang modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak melalui praktek pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Nah, silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang sedang kakak lakukan. Ini untuk pembelajaran satu ya Kak, dalam modul 2.1. Nah, dalam modul 2.1 selanjutnya adalah aspek teknis yang perlu kakak perhatikan dalam tugas praktek. Nah, jadi nanti kakak-kakak akan membuat video pembelajaran yaitu yang berdurasi 30 menit secara natural. Maksud secara natural ini Kak, nanti tanpa edit Kak. Jadi silakan kakak membuat dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu tanpa edit selama 30 menit. Nah, rekam praktek pengajaran tersebut secara utuh ya kan, tanpa edit. Terus kemudian sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik dalam kelas. Nah, dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar apapun teknik pengambilan gambar keseluruhan peserta didik dalam satu kelas. Jadi semua ruangan harus terkena rekam ya Kak ya. Terus kemudian suara kakak juga harus terekam dengan jelas gitu ya. Boleh kalau kakak mempunyai mikrofon kecil boleh pakai mikrofon kecil. Terus kemudian unggah perencanaan pembelajaran. Nah, jadi nanti kakak akan membuat RPP. RPP ini berkaitan dengan video kakak. Kemudian batas waktu pengunggahan adalah kita masuk ke gelombang 2 ya Kak, yaitu 22 Oktober pada saat elaborasi isi modul 2.1. Nah, jadi Kak, dalam tugas ini nanti adalah modul 2.1 ya Kak. Jadi itu masih lama Kak. Karena batasnya itu kan 22 Oktober Kak. Jadi masih beberapa minggu lagi untuk tugas ini. Jadi disiapkan aja untuk tugas ini. Jadi tadi durasinya 30 menit. Jadi pengalaman saya Kak dalam membuat video ini, kemarin saya melakukan pembelajaran di luar kelas ya. Jadi langsung ke lapangan Kak. Nah, di situ dibantu oleh rekan sejawat saya untuk pengambilan video ini. Jadi dari awal pembelajaran terus kemudian kita masuk ke inti dan masuk ke penutup. Nah,
dari durasi tersebut kita bisa Kak tercapai semua. Apakah harus durasi 30 menit? Tidak Kak, boleh lebih dari 30 menit. Yang penting jangan kurang gitu ya. Boleh lebih dari 30 menit. Boleh lebih 40, 35 dan sebagainya. Gitu ya Kak. Terus kemudian dalam tugas ini nanti kakak-kakak bisa mengunggah RPP-nya dulu. Jadi sebelum membuat video kakak harus menentukan nih tema pembelajarannya, terus kemudian susunan RPP-nya itu seperti apa. Gitu ya Kak ya. Nanti untuk tugas ini jika belum jelas boleh langsung Kak tanyakan ke saya, ke grup. Boleh silakan aja. Nah, terus kemudian nih Kak, ada pemetaan harapan dan kekhawatiran. Sebelum kita masuk ke sini, apakah kakak-kakak semua menggunakan laptop atau ada yang menggunakan HP ya Kak ya? Menggunakan HP ya, Pak? Oh, ada yang menggunakan HP ya Kak. Ya mudah-mudahan aja ini linknya nanti bisa digunakan ya. Oke. Untuk pemetaan dan harapan Kak, mari kita mulai nih pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Nah, bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, ini untuk pemetaan harapan dan kekhawatiran Kak. Izinkah saya kirim ke kolom chat ya Kak ya untuk link Jamboardnya. Nanti jika dalam pengisian ini ada kesulitan atau apa, sampaikan aja ya Kak ya. Oke Kak, sudah saya kirim di kolom chat Kak. Silakan boleh diklik Kak. Atau yang menggunakan HP kalau bisa boleh diklik Kak. Paling tidak dari kelas pertemuan ini ada yang mengisi dalam link Jamboard tersebut. Jika ada kesulitan, nanti boleh Kak. Karena link ini masih saya buka, silakan dipakai atau diisi. Apakah bisa dibuka Kak linknya Kak? Kak Armuko, gimana Kak? Apakah ada yang ingin disampaikan? Menggunakan HP ya Kak ya? Yang lain gimana Kak? Apakah bisa masuk ke link tersebut? Bisa. Dijawab kan tuh? Iya Kak, silakan Kak. Oke. Ya, silakan. Oke Kak, mumpung udah join. Ada 3 pertanyaan ya Kak di link Jamboardnya, silakan digeser aja. Jika ada kesulitan bisa Kak konfirmasi ya Kak ya. Tidak bisa dibuka ya Kak. Punya aku tidak bisa buka. Kak Wani pakai apa ya? Pakai laptop atau pakai HP Kak?
Saya pakai HP, Kak. Pakai HP. Iya. Nggak bisa ya Kak ya pakai HP Kak? Kenapa? Pakai HP bisa Kak? Ini nggak bisa ini, We. Nggak bisa, Kak. Ini suruh coba Nggak lagi, bisa. Kak. Kayaknya harus sih, ada aplikasinya. Iya, kayaknya memang harus ada aplikasinya. Ini saya buka. Kalau Oke, pakai nggak HP nggak bisa ini Kak. Oke Kak, nanti bisa Kak yang hari ini menggunakan HP, silakan nanti boleh diisi Kak. Saya kirim ke grup ya, ke grup kelas kita. Ya, siap. Iya. Siap, Kak. Oh iya. Iya siapa? Sama Joani nggak bisa juga, Pak. Oke, baik Kak, ditunggu yang bisa nih Kak. Siapa tadi bisa katanya? Ada masuk. Yang sudah bisa masuk ke Jamboard, apakah ada kendala? Atau gimana? Ini ada yang coret. Jadi Kak, untuk mengisi ini, Kakak bisa klik gambar kertas di samping kiri Kak. Itu namanya sticky note. Silakan Kakak klik. Nah, dia akan muncul seperti ini Kak. Nah, silakan Kakak tulis jawabannya. Jawaban dari pertanyaan. Nah, kemudian Kakak save. Oh iya Kak, bentar ya, saya ulang dari awal. Pengaturan huruf di mana ya? Sebelumnya kakak-kakak sudah pernah menggunakan Jamboard belum? Belum. Belum ya Kak ya? Oke, baik. Saya jelaskan dulu ya Kak ya. Jadi ketika nanti kakak klik link tersebut, kakak akan masuk di sini, yaitu harapan dan kekhawatiran. Nah, di sini ada 3 pertanyaan Kak. Slide yang pertama itu harapan kakak, slide kedua itu adalah tantangan, terus kemudian yang ketiga adalah berkontribusi mencapai tujuan. Nah, untuk mengisi Jamboard ini, silakan kakak boleh menggunakan ini Kak, yang gambar kertas ini Kak, boleh menggunakan gambar kertas ini. Silakan tulis nama kakak, terus kemudian jawabannya Kak. Nah gitu, baru nanti di save, dia akan muncul seperti ini Kak. Nah dia akan muncul seperti ini. Tetapi untuk kakak-kakak yang menggunakan kertas ini, dia ada batasan hurufnya Kak. Jadi berapa karakter gitu nanti. Kalau misalkan kakak ingin menjawab lebih panjang, silakan kakak klik yang di bawah ini yang tanda T Kak, textbook. Nah, kalau yang kakak mau klik textbook, kakak klik, terus kemudian kakak klik di papan ini. Nah, dia akan muncul. Nah, di sini kakak mau jawab sebanyak apapun boleh Kak. Untuk mengubah huruf, ya, untuk mengubah huruf atau warna ini di atas Kak. Ini kan ada normal, itu ada display, detail, saksi, dan ini silakan salah satu dipilih Kak. Nah, kemudian untuk warna yang ini Kak, yang A ini, silakan warnanya dipilih. Gitu. Ini pengaturan dari samping kiri, tengah, atau samping kanan. Itu Kak. Gimana Kak? Apakah masih ada kesulitan Kak? Ini. Jangan lupa tulis namanya ya Kak ya. Untuk mengedit juga bisa kok Kak. Silakan klik kertasnya, titik 3 ini diklik, ada tulisan edit, boleh diedit. Gitu. Oke, ini sudah ada. Itu. Kak Mumpung, Kak Edi, oke. Yes. Oke, yang satu. Nanti bagi kakak-kakak yang tidak hari ini menggunakan HP, boleh nanti Kak saya kirim linknya di grup kita, silakan kakak isi. Karena ini nggak ada batas waktunya Kak. Saya share juga di grup kita.
Untuk batas waktu ngumpulnya kapan, Pak? Kalau bisa hari ini sih Kak, boleh sore nanti siang ini atau sore malam kerjakan bisa Kak. Kalau bisa hari ini bisa dikumpulkan untuk tugas yang ini. Oke nih Kak Edi sudah jawab. Tugas yang mana yang dikumpulkan? Yang ini tadi. Tugas yang ini ya? Siap. Iya silakan Kakak nanti diisi. Harusnya sekarang sih Kak, kalau Kakak menggunakan laptop bisa. Tapi bagi yang menggunakan HP itu harus download aplikasi Jamboardnya dulu. Untuk aplikasinya di HP itu apa, Pak? Sama Kak, tulisannya Jamboard. Bisa di Play Store tuh ada. Apa tadi Pak? Jambob. Iya, Oke. Jamboard. Izin saya rapikan ya Kak ya. Boleh. Oke, Kak Edi sudah menjawab soal yang nomor 2. Kak, boleh ulangi cara ngisinya tadi nggak? Oke Kak, ini slide saya Iya, kelihatan nggak Kak? kelihatan. Oke, jadi sebelah kiri ini ada gambar kertas Kak, namanya sticky notes. Atau boleh Kakak klik Ctrl Shift P, itu akan keluar otomatis. Nih, ada kelihatan Kak? Ini yang sticky note, silakan Kakak klik aja. Nanti akan muncul kertas. Nah, di kertas itu nanti silakan Kakak ketik. Baru save. Waktunya 5 menit lagi ya Kak ya, kita di slide ini. Untuk mengisi harapan dan kekhawatiran. Ini dari Kak, saya bacakan dari Kak Agus, yaitu pembelajaran yang efektif dan efisien serta menyenangkan bagi peserta didik. Oke, harapannya. Terus harapan Kak Edi adalah pengalaman belajar berpusat pada peserta didik. Oke. Terus kemudian nih ada tantangan dari Kak Edi Rusadi, yaitu perbedaan gaya belajar dan karakteristik peserta didik. Terus kemudian ini yang ketiga, capaiannya dari Kak Edi, mengikuti kegiatan pedagogik yang berpusat pada murid dan memperkaya metode pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Edi. Oke. Ya. 11. Dua orang belum masuk kelas kita ya Kak ya? Kak Ala. Kak Ala sama Kak Dedi belum masuk ya? Kita masuk sampai jam berapa ini Kak?
Kita sampai jam 11.45 Kak. Cuma ini kan tadi kita agak lambat kan masuknya. Ini baru materi orientasi, nanti modul 1-1-nya belum. Cuma modul 1-1 cuma 13 slide aja sih Kak. Punya saya tidak bisa dibuka. Tampilannya berbeda ternyata Kak di laptop dengan di HP. Oh berbeda ya Kak ya tampilannya Kak? Kak Melani. Iya Kak, kalau saya di biar HP izin Kak, kalau di HP itu hanya muncul layar yang biru itu aja, tanpa ada pilihan yang di samping kiri itu Kak, itu nggak ada pilihannya kalau di HP. Oh nggak ada pilihannya Kak ya? Iya, saya udah coba cari-cari, nggak ada sih. Kayaknya kami cuma bisa ngelihat ini deh, cuma bisa ngelihat komen-komen dari teman-teman aja. Berarti harus pakai Fiturnya laptop kayaknya aja. agak iya harus pakai laptop kayaknya. Iya. Nanti deh menyusul Kak ya. Oke siap Kak, ditunggu ya Kak. Oke ini ada dari Kak Mumpung, yaitu bahwa pembelajaran yang efisien dan berkarakter sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Oke. Harapan dari Kak Mumpung. Izin Kak di sini. Izin ya Kak, saya istirahat sebentar dulu. Oke baik Kak, tadi ini bagi kakak-kakak yang belum sih bisa ya Kak ya, hari ini saya tunggu jawaban kakak-kakak di Jambotnya. Itu masih bisa dibuka kok linknya nanti. Sudah saya kirim ke grup WA juga. Tadi yang saya jelaskan ini tentang segi Jambot. Jadi slide pertama itu tentang harapan. Terus kemudian yang kedua adalah tantangan. Selanjutnya adalah
bagaimana kakak berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangan. Oke, untuk kesepakatan pembelajaran nih Kak. Nah, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta bicara, maka peserta yang lain mendengarkan, terus berpartisipasi penuh, terus kamera selalu dalam keadaan hidup. Nah, itu Kak. Jadi dalam kesepakatan ini Kak, bagaimana Kak? Apakah dari kelima kesepakatan ini ada yang perlu ditambah atau sudah cukup atau gimana? Jadi dalam kegiatan tatap maya saya Kak ya, dalam kegiatan tatap maya ini kita memang dianjurkan harus full kamera dinyalakan gitu kan. Kecuali dalam keadaan sinyal yang darurat. Silakan konfirmasi aja Kak di kolom chat. Kak, saya nggak bisa on kamera karena jaringan susah. Silakan Kak, nggak apa-apa. Terus kemudian jika ada terkendala lain, misalkan kakak nih dalam perjalanan nih dan kelas kita dimulai, silakan konfirmasi aja Kak, bahwa konfirmasi, Kak saya sedang di perjalanan, saya tidak bisa on kamera, silakan. Yang penting ada konfirmasinya Kak. Terus kemudian dalam berpartisipasi penuh, silakan Kak. Silakan kakak saling berpendapat aja. Kita saling berkolaborasi di sini, saling belajar bersama ya Kak ya. Jadi silakan berpendapat, jika ada terkendala atau apa silakan sampaikan aja. Terus kemudian peserta lain berbicara silakan nanti mikrofonnya bisa di-mute. Kemudian kalau kakak mau menyampaikan pendapat silakan di-raise dulu ya Kak ya, raise. Atau jika saya lupa silakan dikonfirmasi aja langsung, buka mic-nya, langsung sampaikan Kak izin berpendapat. Silakan ya Kak ya. Untuk ini Kak, masalah kamera jika sinyalnya nggak kuat jangan dipaksakan ya Kak ya. Karena pengalaman saya Kak, sinyal saya ini nggak kuat, saya ikut aktif nih, kamera saya nyalakan. Ternyata itu terkendala di kita. Udah suara kita tuh pasti nggak jelas. Tetapi kalau misalkan kita tutup kamera, kita mengikuti nih. Nah, itu akan sedikit lebih lebih lancar aja sih Kak, itu pengalaman saya Kak, karena di tempat saya ini pun sama susah sinyal Kak, apalagi kalau sudah saya di rumah nih Kak, wah jaringan luar biasa susahnya, makanya posisi saya ini masih di sekolah Kak, agak enak sedikit untuk jaringannya. Baik Kak, untuk kesepakatan pembelajaran nih Kak, apakah ada yang ditambahin lagi atau gimana, atau sudah cukup atau menyesuaikan di pertemuan selanjutnya Kak? Kak Ala sama Kak Didi yang belum masuk ya. Gimana Kak untuk kesepakatan pembelajaran nih Kak? Sudah. Nah, ya izin Pak ya. Oke. Ya. Yes. Ya. Ya silakan Kak Heri. Jadi untuk yang untuk kesepakatan pembelajaran yang nomor 5 itu kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Nah, untuk jaringan kami di Kecamatan Bademetingang untuk langkah ini Pak, kadang-kadang ya kendalanya mati lampu, sinyalnya juga kadang-kadang memang blast nggak ada Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Oke, untuk yang nomor 5 ini tadi sudah saya sampaikan Kak, tidak usah dipaksakan jika tidak bisa untuk on kamera, tapi silakan konfirmasi di kolom chat karena dalam kegiatan pembelajaran kita kan direkam. Jadi dari pusat itu tahu Kak bahwa Kakak tidak bisa on kamera itu karena terkendala jaringan gitu Kak. Konfirmasi aja Kak. Terus kemudian nanti kalau misalkan mati lampu itu biasanya ada jadwalnya keluar dulu atau gimana ya Kak ya? Kak Ferry. Untuk jadwal mati lampu itu Pak, kadang-kadang nggak ada jadwal sekali Pak. Kadang-kadang bisa sehari mati total. Oh, kadang mati Jadi, total gitu ya Kak? Sinyal tuh memang, iya Pak, memang sinyal kadang-kadang memang nggak ada sama sekali. Oke.
nanti bisa konfirmasi aja ya Kak. Nih Kak Agus nih izin Kak. Kan kalau tidak ada listrik PLN, mungkin untuk perjalanan bisa dilakukan di siang hari. Oke, siap. Kak Agus, nanti untuk masalah ini kita kesepakatan sama-sama ya Kak ya, untuk tatap maya selanjutnya. Mbak Namantingan. Oke Kak, berarti cukup ya Kak ya untuk kesepakatan pembelajaran ini. Bisa saya lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah tatap maya modul 1.1. Oke Kak, materi orientasi kita udah sampai sini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri PJOK. Oke. Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah terlihat, Kak? Atau belum berubah? Sudah. Bentar ya, Kak. Sudah terlihat belum, Kak? Untuk modul 1.1. Sudah terlihat, Kak? Refleksi untuk perubahan paradigma diri, Guru PJOK? Sudah, Kak. Nah, sudah baik. Baik, saya lanjutkan ya, Kak ya. Oke, saya lanjutkan untuk modul 1.1, yaitu tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri Guru PJOK. Nah, tatap maya pertama ini, Kak, dalam modul pembelajaran kita. Nah, tujuan dari seksi kita kali ini, Kak, adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Terus kemudian yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada peserta didik. Itu tujuan kita untuk sesi ini, Kak. Agendanya adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa. Dan kemudian nanti kita akan ada analisis cerita. Oke. Belajar dari hati kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Albert Einstein. Nah, gitu ya. Ini adalah sebuah kata-kata bijak dari Albert Einstein. Jadi yang paling penting adalah terus bertanya. Karena kalau kita tahu bahwa apa itu filosofinya, Kak? Sulit bertanya, sesat di jalan ya, Kak ya. Bentar ya, Kak ya. Malu bertanya, sesat di jalan, Pak. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke, saya lanjutkan ya, Kak ya. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Nah, mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Mengapa penting banget nih refleksi untuk kita? Apa sih ini refleksi, gitu kan? Dan apa yang bisa kita refleksikan nih sebagai guru PJOK?
Oke. Sampai sini bisa Kak? Ada gambaran Kak sampai sini tentang refleksi? Kita lanjutkan. Oke. Mengapa penting bagi kita? Apakah ada yang bisa Kak menyampaikan pendapatnya tentang refleksi ini? Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Kira-kira apa nih? Dan sebenarnya itu apa sih refleksi? Dan apa yang harus kita refleksikan sebagai guru PJUK? Kita kan sudah mengajar nih, mengajar peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, sesuai dengan langkah-langkah yang RPP kita buat. Terus kenapa ini ada timbul bahwa kita harus merefleksikan? Ada yang bisa berpendapat Kak? Mungkin Kak Melani, Kak Edi, Kak Mumpung, Kak Wani, Kak Armato, Kak Agus, Kak Ferry, Kak Jumiati, silakan. Atau Kak Edi, Kak Edi mau berpendapat lagi, silakan Kak. Gimana Kak Edi atau Kak Melani? Silakan untuk berpendapat nih tentang ini. Kita ini sudah guru PJUK sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan di RPP, langkah-langkah, dan penutup. Mengapa penting bagi untuk kita merefleksikan? Apa sih itu refleksi? Apa yang kita bisa refleksikan sebagai guru PJUK? Silakan Kak, karena seperti yang kita ketahui Kak, merefleksikan diri itu adalah penting ya Kak ya. Walaupun kita udah sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan ke peserta didik, belum tentu di peserta didik itu sesuai. Jadi pentingnya refleksi ini yang kita laksanakan sebagai guru itu sangat berpengaruh pada pencapaian yang sudah diharapkan peserta didik, terus kemudian pencapaian terhadap diri kita. Karena ketika kita sudah melaksanakan atau mempunyai tujuan itu harus sesuai gitu kan. Tujuan itu harus sesuai. Dan apa yang sudah menjadi tujuan kita ya harus tercapai. Nah, pada dasarnya dari tujuan kita itu belum tentu bisa tercapai di orang lain. Nah, di sini penting sekali kita dalam melaksanakan refleksi. Kalau dari saya sendiri, saya akan melaksanakan refleksi setiap jam pembelajaran selesai. Jadi saya merefleksikan nih, apakah tujuan ini sudah tercapai ke peserta didik. Nah, di mana kita bisa mendapatkan hasil itu tercapai atau tidaknya? Kita melakukan evaluasi, Kak. Jadi setiap pembelajaran harus ada evaluasi. Kalau dari pengalaman saya selalu menggunakan Quizzes, di mana Quizzes itu kan aplikasi menyenangkan gitu kan, bermain sambil belajar. Jadi setelah pembelajaran pasti ada Quizzes. Nah, gimana cara mengerjakan Quizzes? Anak-anak itu bisa Kak, kita pakai LCD, terus kemudian kita tayangkan di layar. Nah, anak-anak akan menjawab. Nah, di situ kita bisa melihat di mana sih kemampuan anak-anak itu. Jika sudah tercapai apa tujuan kita, nah berarti kita bisa nih bahwa diri kita sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, disitulah penting banget Kak bagi kita untuk melaksanakan refleksi. Baik, selanjutnya tindakan seorang guru. Nah, ini ada tindakan rutin, terus refleksi perbaikan, dan tindakan refleksi. Misalkan yang pertama adalah mengabsen, yang kedua menyampaikan materi, yang ketiga meminta murid berbaris, yang keempat adalah memberikan kalimat instruksi, dan hal lain sebagainya. Nah, tindakan refleksinya adalah ketika mengabsen, adalah mengabsen dengan cara yang berbeda. Jadi kakak-kakak boleh nih mengabsen dengan permainan atau hal lainnya, itu bisa Kak. Istilahnya dalam
absen peserta didik itu mempunyai keseruan tersendiri. Gitu. Terus kemudian menyampaikan materi. Nah, menyampaikan materi adalah dengan tambahan alat bantu. Yang dimaksud alat bantu adalah media. Media apa yang akan kakak gunakan dalam penyampaian materi itu. Bisa berkolaborasi antara benda nyata, terus kemudian dengan video, itu kan bisa kak. Dalam menangkap nih perhatian peserta didik di tempat kita bisa melakukan hal-hal yang menarik dulu. Bisa dari tayangan video, tetapi dalam tayangan video itu juga berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Terus kemudian meminta murid berbaris. Nah, di sini meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Nah, dari berbaris ini itu istilahnya gini kak, perhatian peserta didik itu kita dapat gitu kan. Nah, gimana sih caranya nih anak-anak agar barisnya itu rapi, cepat gitu. Nah, disitulah bisa kakak kolaborasikan dengan permainan. Terus kemudian memberikan kalimat instruksi. Nah, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Bahasa yang berbeda yang dimaksud bisa nih kak, kita pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, atau dengan kata-kata lain yang istilahnya itu memberikan mereka paham, semangat. Karena dalam pembelajaran kita, anak-anak pasti menyukai hal yang baru-baru gitu. Terus selanjutnya, nah ini ada 7 karakteristik praktek mengajar reflektif. Yang pertama adalah memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Terus yang kedua adalah menggunakan siklus monitoring, evaluasi, terus mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Nah, jadi kita akan fokus pada tujuan dan konsekuensinya dalam proses pengajar, kemudian kita akan melakukan siklus monitoringnya dan juga evaluasi. Terus kemudian yang ketiga adalah menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktek yang akan dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Selanjutnya, yang keenam adalah melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajar. Nah, biasanya melibatkan rekan sejawat ini ketika kita mau melakukan pembelajaran dan setelah melakukan pembelajaran. Jadi rekan sejawat bisa menilai nih kita sampai mana dalam melakukan ini. Terus kemudian berusaha mengembangkan praktek pengajaran secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Nah, itu 7 karakteristiknya, Kak. Nah, sekarang analisis cerita. Sekarang kita masuk ke analisis cerita, Kak. Apakah bisa terbaca, Kak, untuk analisis cerita ini? Bisa. Bisa ya, Kak. Oke. Coba saya bacakan ya, Kak ya. Coba saya bacakan. Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana cara menembak bola ke ring basket. Biasanya, sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembak bola ke ring basket. Nah, dari tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah ditulis di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Nah, di awal pembelajaran Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanan, dan meminta anak untuk saling membantu dalam berkelompok berpasangan. Nah, murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet di mana mereka akan bergantian peran.
Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktek menembak bola. Nah, pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, ini cerita tentang pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Raga. Nah, sekarang pertanyaannya, Kak, bagaimana praktek mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungan dengan praktek mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Bagaimana nih antara Pak Raga dengan Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran? Terus kemudian apabila Bapak, kakak-kakak nih menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Nah, silakan nanti kakak-kakak buka nih LMS-nya. Silakan buka LMS modul 1.1, di situ ada refleksi. Di situ silakan dipelajari materi-materinya, Kak. Ada semua di situ. Nah, keterangannya di sini silakan nanti dijawab di LMS kakak masing-masing ya, Kak ya. Oke, selanjutnya adalah mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PGG PJOK di LMS. Nah, sampai jumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Baik, Kak, kita sudah mendekati selesai dalam tatap maya pertama kita. Jadi kakak silakan nanti setelah ini buka LMS-nya, boleh lihat di situ ada refleksi awal, Kak. Terus kemudian pada akhir sesi hari ini kita akan melakukan refleksi bagaimana melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Terus kemudian mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan kepentingan refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Oke, kita udah sampai ke slide terakhir, Kak, yaitu terima kasih. Nah, jadi Kak, pembelajaran kita pada sesi tatap maya ini sampai di sini. Nah, silakan nanti setelah ini kakak-kakak buka LMS-nya. Nah, sebelumnya ada terkendala nggak, Kak, dengan LMS kakak masing-masing? Jika ada terkendala, boleh sampaikan, Kak. Kak Ferry? Jika nanti di LMS kakak-kakak ada terkendala, misalkan mau ngirim tugas atau gimana, bisa sampaikan, Kak. Atau saya jelaskan dulu, Kak, sedikit untuk penyampaian tugas ini, Kak. Bagaimana, Kak? Oke, coba saya buka ya, Kak ya. Sudah terlihat belum, Kak? Sudah. Oke, sudah. Oke, kita kembali. Nanti kakak-kakak akan masuk. Bentar. Saya ubah untuk nanti silakan kakak masuk ke LMS-nya masing-masing, kakak klik yang PGG PJOK Pulpis itu. Nah, kemudian di sini kan ada menu ini, Kak. Ini boleh langsung ke bawah, ini paket pembelajaran kita. Belum keluar ya. Nah, ini paket pembelajaran kita. Ini ada refleksi untuk perubahan paradigma. Nah, bisa juga kakak silakan klik di semua modul, Kak. Semua modulnya silakan diklik. Nanti kita akan masuk ke menu semua modul. Nah, ini masuk ke semua modul. Ini kan saya pakai akun Fasil ya. Nah, ini untuk mengunggah surat tugas kemarin, silakan bagi kakak-kakak yang
belum mengunggah surat tugas, saya tunggu karena waktunya sampai 27 Oktober ya. Nah, untuk paket modul Kak, paket modul 1 yaitu tentang tadi kita pertemuan materi orientasi yang sekarang kita jalankan. Nah, di bawah materi orientasi itu ada refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK. Nah, silakan nanti diklik aja Kak. Nah, diklik. Nah, di sini ada nih refleksinya. Ya. Refleksi ini nanti diisi di kuesioner. Biar kakak-kakak bisa lihat, saya masuk ke akun peserta didik. Nah, ini nanti tampilan punya kakak seperti ini. Tetapi terus kita klik yang semua modul Kak. Semua modul. Nah, di sini ada nih, kita sampai ke refleksi ini kan. Nah, tadi hari ini kita sudah pertemuan. Untuk yang tanda hijau ini Kak, kita akan melakukan tatap muka. Nah, nanti kakak bisa nih, untuk selanjutnya silakan nih, dielaborasi pengenalan, kakak masuk, kita dalam masuk apa, ruang Zoom kita atau ruang Gimit kita melalui LMS. Jadi silakan klik semua modul. Nah, tadi untuk refleksi, kita klik di sini Kak, refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Silakan kakak klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Kak. Gimana kita ngisinya, Kak? Kita masuk ke sini. Di sini ada menu, Kak. Ada menu beranda, semua modul, peserta, kuesioner, dan penilaian kinerja. Kita masuk ke kuesioner. Nah, di sini, Kak. Ini ada refleksi perkembangan kompetensi awal peserta PKG PJOK. Nah, di sini ada 3, Kak. Silakan nanti kakak diisi. Cara mengisinya adalah nih, isi umpan balik. Jadi di aksi ini silakan diklik. Nah, nanti kakak akan menjawab pertanyaan di sini Kak. Nah, silakan nanti kakak jawab semua pertanyaannya. Kalau sudah terjawab, baru nanti nih kakak klik disimpan. Kalau misalkan belum selesai atau ada keperluan, silakan di draft dulu. Gitu ya Kak ya. Gimana Kak? Dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi Kak? Untuk masalah LMS? Gimana Kak? Untuk masalah LMS, apakah ada yang ditanyakan? Atau terlalu cepat saya menjelaskan Kak? Izin Kak ya menyampaikan. Ini kan saya pribadi menggunakan HP. Iya. Kalau pas menggunakan laptop kan beda tampilan. Nah, nanti mohon nanti dibimbing pas menggunakan laptop gitu loh. Baik Kak, siap Kak. Nanti silakan konfirmasi aja di grup atau bisa chat pribadi silakan Kak. Ini yang saya pakai kan saya menggunakan laptop Kak. Nah, nanti tampilan punya Kakak akan seperti ini, gitu ya. Ini menu setelah Kakak klik PKG PJOK Pulpis itu Kak. Nah, akan tampil seperti ini. Silakan Kakak scroll ke bawah, di situ ada materi-materinya. Gitu Kak. Bagaimana Kak yang lain? Apakah ada terkendala? Nanti bisa komunikasikan aja Kak dengan saya jika ada terkendala tentang masalah LMS atau tentang masalah mengunggah tugas. Gitu ya Kak ya. Oke. Baik Kak, kita udah sampai nih di slide kita yang terakhir, yaitu terima kasih. Nah, pada kegiatan hari ini sebenarnya tadi kita selesai pada pukul 11.45 ya Kak ya. Karena berhubung nanti ada sedikit keterlambatan gitu kan Kak. Jadi kita molor sampai jam 12. Oke Kak, untuk sesi akhir ini sebelum kita menyelesaikan sesi ini ada 2 tahapan lagi Kak. Yang pertama adalah memilih ketua kelas. Kira-kira siapa nih Kak ketua kelas kita 01? Yo, no.
Siapa yang bersedia untuk menjadi ketua kelas 01? Kak Edi gimana Kak Edi? Kak Edi, kasih muda. Kak Edi, Kak Agus, atau yang lain gimana? Kak Arma, gimana Kak? Kira-kira siapa nih ketua kelasnya nih? Karena nanti pada saat pertemuan Kak, pertemuan tatap muka, kita harus mempunyai ketua kelas masing-masing. Jadi pada pertemuan tatap muka nanti kita nggak repot lagi gitu, ada ketua kelasnya. Siapa nih kira-kira? Atau dari yang Kakak Melani atau Kak Mumpung, Kak Wani, silakan. Boleh Kak tunjuk siapa nih? Atau saya yang nunjuk? Voting untuk yang kakak-kakak cowoknya aja untuk Ayo, jadi Kak. ketua. Kakak cowoknya katanya siapa nih? Kak Armoko, Kak Edi, atau Kak Agus? Yang bersedia. Atau Kak Ferry? Boleh, silakan. Kak dia aja kayak yang sinyalnya Kak mungkin siapa? bersahabat. Siapa Kak? Kak Edi. Kak Edi ya? Iya, boleh. Oke, Kak Edi. Kalau Kak Edi gimana yang lain? Apakah setuju? Kalau setuju boleh angkat jempolnya. Silakan angkat jempolnya kalau setuju Kak Edi. Oke, Kak Ferry setuju. Kak Jumiati setuju. Tapi Kak Edi-nya keluar ini. Kemana Kak Edi-nya? Kayaknya jaringan ya. Kak Edi lagi on cam padahal. Ya, kemungkinan jaringan Kak Edi. Oke, baik. Nanti bisa disampaikan di grup kalau ketua kelas kita Kak Edi. Nah, baik Kak, untuk yang kedua saya akan menampilkan jadwal kita selanjutnya. Apakah sudah kelihatan Kak? Sudah terlihat Kak? Belum. Belum Kak. Belum. Belum ya? Belum Kak. Belum kelihatan. Sekarang bagaimana Kak? Sudah kelihatan? Sudah terlihat belum Kak? Bagaimana Kak? Tampilannya sudah terlihat? Sudah Kak. Sudah ya Kak ya? Oke Kak, untuk selanjutnya nih Kak, kita akan melaksanakan tatap muka maya itu pada tanggal 25 Kak, hari Rabu besok nih. Ada 2 jam nih Kak, kita akan melaksanakan tatap.
Kira-kira di hari Rabu ini kita bisa melaksanakan pukul berapa ya Kak ya? Kesepakatan kita. Boleh Kak, silakan sampaikan pendapatnya Kak. Kira-kira pukul berapa untuk hari Rabu besok tanggal 25? Izin Kak. Mau pagi? Ya silakan Kak. Kalau bisa. Kalau setuju semuanya. Silakan. Ya. Pendapat. Gimana Kak Armoko tadi? Ini pendapat saya sih, kalau ya malam lah. Kalau pagi Malam ya, Kak? mungkin ya. Tapi kalau ada pendapat yang lain, silakan dulu. Oke, Kak Armoko. Ya, mohon izin, Mbak. Ya, silakan Kak Ferry. Ya. Kalau bisa ya sekitar jam 7 atau jam 6 gitu, Pak. Sore lah, malam lah kalau soalnya saya kan izin ya Pak ya. Soalnya saya kan honorer. Ya kan perlu Ya, hasilan oke, luar siap. juga, Pak. Ya, Ya. Ya, saya kan nambang juga kalau bisa. oke siap Kak. Yang lain bagaimana ya? Teman. Yang lain bagaimana? Apakah setuju aja ya Kak ya? Berarti hari Rabu nanti kita laksanakan malam pukul berapa Kak? 7 atau pukul 6 Kak? Yalah. Pukul Jam 7 aja. 7 ya Kak ya? Jam 7. Oke. Oke Kak Edi, tadi bahwa kita sudah sepakat bahwa Kak Edi menjadi ketua kelas 01 ya Kak ya? Oke, siap aja ya Kak Edi ya? Oke, baik Kak. Kita sudah sampai di sesi ini bahwa nanti pertemuan selanjutnya pada tanggal 25 pukul 7 malam ya Kak ya. Pukul 7 malam kita laksanakan tatap muka ya. Baik Kak, sebelum saya akhiri kegiatan kita hari ini, mohon izin Kak yang bisa buka kamera, silakan buka kamera. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama Kak. Boleh Kak Armoko, Bu Mumpung, Kak Mumpung, Kak Wani, Gus, Kak Milani, Kak Melani, Kak Melani belum nih, oke. Kak Jumiati, oh iya Kak, lupa saya menyampaikan, seperti yang disampaikan oleh PIC, kalau kita di PKG Pejok itu kita panggilnya kakak ya, entah itu jahat atau kita panggilnya kakak. Oke, mungkin belum terbiasa. Saya dulu juga belum terbiasa. Siap. Kak. Oke, kita mulai sesi foto ya. Kak Jumiati mana nih? Belum mana ya? 1, 2, 3. Wah, 2 orang nih nggak hadir. Oke, siap. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya Kak, ganti gaya. Ganti gaya. Oke, siap. Yang di mobil itu kayaknya diganti. 1, 2, 3. Oh. Baik Kak, terima kasih atas waktunya untuk kita pada mobil ini. Selanjutnya mudahan semua bisa hadir dalam pelaksanaan kelas kita ya Kak ya. Silakan Kak, nanti jika ada temen nih kan kayaknya Bu Ala dengan Kak siapa ini baru masuk dan juga baru keluar, bisa nanti dikomunikasikan. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Saya tutup kegiatan tatap maya ini, sampai bertemu lagi pada kegiatan tatap maya pada tanggal 25, yaitu pukul 7 malam ya Kak. Terima kasih Kak, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Kak, nanti kalau misalkan ada apa-apa boleh dikomunikasikan di grup atau bisa chat pribadi saya juga. Oke, nanti kalau kita kesulitan nanti Siap. bisa kita hubungi ya Kak ya.
Siap. Siap Kak. Kesulitan di PPG juga ada. Bisa juga. Ya. Ya, ya, ya. Oke. Oke. Iya, keluar. Baik Kak, silakan.